Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang aplikasi utility atau tools eksternal Windows. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Afira Luftina sebagai moderator. Saya, Wanda Nurakia Kustiawan, sebagai pemateri kedua. Saya Koni Karolin Sinaga sebagai pemateri pertama. Saya Rizky Gempita sebagai pemateri ketiga. Saya Willy Octavianus Nasution sebagai pemateri keempat. Baik, materi pertama adalah pengertian aplikasi utility. Aplikasi utility adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu dan dalam analisis, konfigurasi, optimasi, atau perawatan komputer. Beberapa contoh jenis software utility meliputi antivirus, file management tools, compression tools, disk management tools, registry cleaner, dan banyak lagi. Antivirus atau anti-malware adalah salah satu jenis software utility yang penting untuk melindungi data dan menjaga keamanan operasi. Beberapa contoh software antivirus termasuk AVG antivirus, Avast, Smadaf, Bitdefender, dan lainnya. Software antivirus penting untuk mendeteksi dan menghilangkan berbagai jenis virus, malware, dan ancaman dunia maya lainnya dari perangkat Anda. Dalam konteks memperbaiki atau memelihara sistem, software utility seperti antivirus, disk management tools, dan registry cleaner dapat digunakan. Antivirus digunakan untuk melindungi sistem dari ancaman malware, sementara disk management tools dapat membantu mengelola dan memperbaiki penyimpanan data. Registry cleaner digunakan untuk membersihkan dan memperbaiki registry sistem. Penggunaan software utility yang tepat dapat membantu memelihara kinerja sistem dan mencegah kerusakan akibat ancaman cyber atau masalah teknis lainnya. Baik, bagian B, jenis-jenis aplikasi utility. Utility software terbagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Contoh termasuk utility system yang terintegrasi dengan sistem operasi seperti yang pertama, device manager atau pengelola perangkat, untuk mengelola dan memperbarui driver perangkat keras. Kedua, task manager, atau pengelola tugas, untuk memantau dan mengelola proses dan aplikasi yang berjalan. Yang ketiga, disk cleanup, yaitu membersihkan file sementara dan tidak perlu untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang kelima, sistem konfigurasi, untuk mengelola startup dan layanan sistem. Yang keenam, security center, atau pusat keamanan, informasi keamanan dan status perlindungan antivirus. Yang ketujuh, registrasi editor atau editor registry, untuk memodifikasi register sistem. Yang kedelapan, Notepad, yaitu digunakan sebagai tempat untuk mencatat informasi atau ide secara cepat tanpa fitur tambahan yang kompleks. Yang terakhir, Windows Media Player. Windows Media Player adalah pemutar media bawaan yang memungkinkan Anda memutar berbagai jenis file multimedia, termasuk musik dan video. Aplikasi utility eksternal adalah perangkat lunak yang tidak diinstal secara langsung pada sistem operasi komputer, melainkan dijalankan dari perangkat penyimpanan eksternal seperti USB drive atau CD atau DVD. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk tujuan pemecahan masalah, pemulihan data, atau pemeliharaan perangkat keras. Contohnya termasuk yang pertama ada antivirus rescue disk. Yang kedua ada disk partitioning tools. Yang ketiga data recovery software.
Yang keempat, sistem repair disk, yang aplikasi utility eksternal untuk manajemen sumber daya bisa termasuk monitor kinerja, alat percadangan data, dan manajer file. Contohnya aplikasi pemantau kinerja seperti Task Manager, membantu Anda melacak penggunaan CPU, memori, dan aplikasi yang berjalan. Aplikasi percadangan seperti SUS To Do Backup yang dapat membantu Anda mengelola cadangan data secara efisien. Manajer file seperti Total Commander membantu dalam pengelolaan dan organisasi. Yang C, fungsi aplikasi utility. 1. Optimasi kinerja. Meningkatkan kinerja perangkat keras dan perangkat lunak dengan mengatur ulang disk, memantau sumber daya, dan mengoptimalkan pengaturan sistem. Yang kedua, pemeliharaan rutin. Menyediakan alat untuk membersihkan file sementara mengelola registry dan melakukan tugas pemeliharaan lainnya secara rutin. Yang ketiga, pemecahan masalah. Menyediakan alat diagnostik dan pemecahan masalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perangkat keras atau perangkat lunak. 4. Keamanan. Menyediakan perlindungan keamanan dengan mendeteksi dan menghapus malware, virus, dan ancaman keamanan lainnya. 5. Pemulihan data. Memfasilitasi pemulihan data dari kehilangan atau tidak sengaja dengan alat pemulihan yang sesuai. 6. Manajemen disk atau dan partisi. 8. Pengelolaan driver. Memperbarui, menginstal, atau memperbaiki driver perangkat keras untuk memastikan kompatibilitas dan kinerja optimal. 9. Backup alat untuk mencairkan data dan sistem serta memulihkan mereka setelah kegagalan atau kehilangan data. 10. Manajemen energi. Mengoptimalkan penggunaan daya atau menghemat energi dan memperpanjang umur baterai pada perangkat portable. Baik, akan saya lanjutkan konfigurasi mengoptimalkan atau memelihara komputer. Jenis aplikasi utility meliputi software antivirus, file management tools, compression tools, disk management tools, dan lain-lain. Berikut adalah contoh aplikasi utility. Yang pertama ada disk cleanup tools, yaitu fungsinya untuk membersihkan file sementara, charge, dan file yang tidak perlu untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan. Yang kedua ada disk defragmentation tools, yaitu untuk mengorganisir data pada hard drive agar aksesnya lebih cepat. Yang ketiga ada registry cleaners, yaitu untuk membersihkan dan memperbaiki registry sistem untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat Selanjutnya mengenai antivirus. Antivirus adalah program komputer yang dapat digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus perangkat perusak seperti virus dan malware. Antivirus juga dapat mengisolasi kode-kode yang dicurigai sebagai virus hingga administrator menentukan tindakan selanjutnya. Namun antivirus juga memiliki kekurangan seperti seringkali membuat alarm palsu atau false alarm, dan dapat mengizinkan virus untuk berkembang biak di dalam sistem jika konfigurasi antivirus terlalu lunak. Beberapa contoh software virus antara lain yaitu Smartdav, FPG, dan Bitdefender. Antivirus juga dapat mengisolasi kode-kode yang dicurigai sebagai virus hingga administrator menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Keuntungan dari cara ini adalah antivirus dapat mendeteksi adanya virus-virus baru yang belum dikenal oleh basis data virus signature. Kekurangannya jelas karena antivirus memantau cara kerja perangkat lunak secara keseluruhan atau bukan memantau berkas. Maka seringkali antivirus membuat alarm palsu atau false alarm. Jika konfigurasi antivirus terlalu keras atau bahkan mengizinkan virus untuk berkembang biak dalam sistem, terjadi false positif. Beberapa produsen menyebut teknik ini sebagai pemindaian heuristik. Teknologi pemindaian heuristik ini telah berkembang begitu jauh hingga sekarang. Beberapa antivirus mengecek sebuah berkas dengan definisi biasa. Jika lolos dari deteksi biasa, maka berkas tersebut dijalankan di sebuah lingkungan virtual. Semua perubahan yang dilakukan berkas bersifat seperti virus, maka pengguna akan diperingatkan.
Adapun jenis software antivirus lainnya antara lain 1. Real-time scanning, mendeteksi dan menghapus malware secara otomatis saat mengakses atau mengunduh file. 2. Firewall, melindungi sistem dari akses tidak sah dan serangan jaringan. Yang ketiga, malware removal tools, menyediakan alat khusus untuk menghilangkan malware yang mungkin telah menginfeksi sistem. 4. Scheduled scans, memberikan opsi untuk menjadwalkan pemindaian sistem secara teratur. Kelima, email protection, melindungi dari ancaman malware yang dapat datang melalui email. Yang keenam, web protection, mencegah akses ke situs web berbahaya dan memblokir skrip berbahaya. Yang ketujuh, behavior analysis, mengidentifikasi perilaku aneh yang dapat menunjukkan aktivitas malware. 8. Ransomware protection, melindungi dari ancaman ransomware dengan memantau dan memblokir aktivitas mencurigakan. Penting untuk menggunakan kombinasi aplikasi utilitas dan antivirus untuk memelihara dan melindungi sistem dengan baik. Selain itu, memperbarui perangkat lunak ini secara teratur adalah kunci untuk melawan ancaman keamanan terbaru. Kesimpulan, dalam mengakhiri pembahasan tentang aplikasi utilitas eksternal untuk sistem operasi Windows, dapat disimpulkan bahwa alat-alat ini menawarkan solusi yang integral dalam menjaga kesehatan dan kinerja sistem. Melibatkan aplikasi antivirus untuk melindungi dari ancaman keamanan, defragmenter disk untuk optimalisasi penyimpanan, dan berbagai utilitas lainnya untuk manajemen sumber daya. Pengguna Windows dapat memanfaatkan ekosistem alat ini untuk memastikan operasional yang lancar dan efisien. Fleksibilitas penggunaan dan ketersediaan berbagai opsi memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman sesuai kebutuhan individu, memberikan kontrol yang lebih besar atas lingkungan komputasi mereka. Dengan demikian, aplikasi utilitas eksternal di Windows bukan hanya merupakan pelengkap, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga keandalan dan keamanan sistem operasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami akan memberikan 4 kesempatan bagi teman-teman kami yang ingin bertanya. Kepada Fitri Zalita, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Apa itu aplikasi utility dan apa peranannya dalam dunia teknologi? Sekian, terima kasih. Itu Jeremy Sitepu, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya untuk kelompok 5 yaitu, apakah kegunaan dari program bantu utility program komputer? Sekian, terima kasih. Baik, berikutnya yaitu kami persilahkan kepada Sania. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaan saya, apakah kegunaan dari program bantu utility program komputer? Terima kasih. Yang terakhir, kami beri kesempatan kepada Nadia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Kostarika Simanjuntak. Di sini saya akan memberikan pertanyaan.
Pertanyaannya, bagaimana utility tools eksternal dapat membantu pengguna dalam mengoptimalkan kinerja hardware pada Windows? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Izinkan kami berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitri. Pertanyaannya adalah, apakah itu aplikasi utility dan apa peranannya dalam dunia teknologi? Jawabannya adalah, aplikasi utility adalah jenis aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari atau memecahkan masalah tertentu. Peran utama aplikasi utility adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna dalam menggunakan perangkat teknologi. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana? Apakah Saudari Fitri puas? Puas, makasih Wanda. Baik, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya adalah, bagaimana utility tools eksternal dapat membantu pengguna dalam mengoptimalkan kinerja hardware pada Windows? Jawabannya, utility tools eksternal dapat membantu pengguna dengan cara 1. Mengelola dan mengoptimalkan sumber daya hardware seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. 2. Meningkatkan kinerja sistem. Misalnya, utility tools eksternal dapat digunakan untuk mengoptimalkan konfigurasi sistem, menginstal driver terbaru, dan menghapus malware. Ketiga, menyelesaikan masalah kinerja. Misalnya, utility tools eksternal dapat digunakan untuk mendiagnosis masalah kinerja, menganalisis file log, dan memulihkan sistem ke keadaan sebelumnya. Apakah Nadia dapat menerima jawabannya? Baik, terima kasih Koni. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Jere. Pertanyaannya adalah, apakah kegunaan dari program bantu utility program komputer? Perangkat lunak utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Apakah Saudara Jere menerima jawabannya? Sudah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sania Irwanda. Pertanyaannya adalah, apa peranan software dalam mengolah sebuah informasi atau data? Peran software yaitu menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan, seperti untuk menyediakan sistem operasi dan berbagai sistem pendukung lainnya di dalam komputer. Bagaimana Saudari Sania Irwanda? Apakah sudah diterima jawabannya? Oke, sudah. Makasih. Oke, sama-sama. Baik, itu saja materi yang dapat kami berikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.